Alhamdulillah, meskipun puasa nggak boleh lepas ya Bapak Ibu ya. Iya, saya juga puasa Bapak Ibu, tapi badan saya nggak kelihatan puasa ya. Nggak apa-apa. Baik, sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang luar biasa di siang hari ini. Yang kami hormati Ibu Dea Cipta Permatasari, Asisten Manajer TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya beserta tim. Ibu Tiara Yunanda Putri, Manajer Operasional dan Program Hub UMK Jakarta Raya beserta tim. Bapak Luki Wijaya, Regional Sales Head Jakarta Merchant Service Goto Finansial beserta tim. Para narasumber dan moderator serta seluruh mitra binaan UMKM Hub UMK Jakarta Raya yang luar biasa. Selamat siang dan selamat datang di acara UMKM Connect Growing Through Collaboration. Tepuk tangan untuk kita. Dari PLN UID Jakarta Raya, kami persilakan kepada Ibu Dea Cipta Permatasari, Asisten Manajer TJSL PLN UID Jakarta Raya. Silakan Ibu. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan semua atas kehadirannya di acara yang menurut saya itu sangat luar biasa ya, di konsep dengan bagus, dengan tema yang sangat bagus. Manajer regional salah unit induk distribusi Jakarta Raya, yang mana juga sebagai mitra dan kesatuan Jakarta Raya yang juga berkolaborasi dan bersama pada kali ini di acara UMKM. Baik, sebelum itu bisa saya menyapa terlebih dahulu yang pertama, Regional Sales Head Jakarta Merchant Service Goto Finansial dan juga yang kami hormati Mbak Tiara Yunanda Putri, Manajer Operasional dan Program Hub UMK Jakarta Raya, selamat ini. Hari dari Rumah Batik Batu, ada Ibu Putri dari Cimeng Jakarta, dan juga ada Ibu Haryani dari Nusaibah, dan juga ada Ibu Rizka Abdul. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Seharusnya bersama Goto juga kita bisa bertumbuh dan juga kita bisa memperbarui data kita, memperbagus data kita, gak cuma pada saat kita ingin mengajukan modal saja. Tapi kalau bisa dilihat lagi, bertumbuh itu tidak hanya berbicara tentang seperti saja, ada proses di sana, ada konsisten, ada juga semangat untuk bisa hadir untuk belajar lebih giat lagi, memperbaiki diri. Karena sebagai pengusaha Halo, nama saya Budi Dwi Haryanto. Saya adalah salah satu founder Rumah Batik Batu.
Saya mendirikan Rumah Batik Palbatu pada tahun 2013. Terbentuknya Rumah Batik Palbatu ini dilatar belakangi pada saat itu banyak beredar batik Jakarta, batik Betawi, tapi tidak ada pembatik. Inilah yang mendorong saya untuk mendirikan Rumah Batik Palbatu, salah satunya untuk menghadirkan batik di Jakarta. Selain itu, Rumah Batik Palbatu ini juga bertujuan menjadi tempat edukasi batik untuk lingkungan khususnya Palbatu, Kelurahan Ladang Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Rumah Batik Palbatu tidak berjalan sendiri ya. Saya sebagai lokatero melibatkan teman-teman disabilitas, pejuang kanker dan ibu marginal dalam mengembangkan Rumah Batik Palbatu. Bagi saya, Rumah Batik Palbatu bukan sekedar tempat usaha, lebih daripada itu. Rumah Batik Palbatu adalah wadah inklusif dan pemberdayaan bagi teman-teman yang membutuhkan. Awalnya kami tentu menghadapi berbagai tantangan, seperti membangun kepercayaan masa-masa, pemikiran bahwa membatik itu lama, sulit, dan susah dipasarkan, dan banyak lainnya. Lalu tantangan terbesar yang kami hadapi juga yaitu pandemi COVID-19. Pada saat semua operasional dan kegiatan Rumah Batik Palbatu berhenti. Tahun 2023 saya mengambil inisiatif untuk Rumah Batik Palbatu bergabung bersama HUMK Jakarta Raya. Kami mendapatkan pelatihan, pendampingan, dan kesempatan memperluas pasar lewat berbagai macam event. Omset kami naik hingga 250%. Hingga tahun 2025, alhamdulillah, Rumah Batik Palbatu terpilih menjadi binaan reguler program DSA RWD Jakarta Raya. Tahun 2025 ini pula, Rumah Batik Palbatu di bawah komando saya sebagai lokatero sedang melakukan perbaikan sarana dan prasarana, instalasi pengolahan air limbah, workshop di luar negeri sebagai pengajar batik, dan mempersiapkan agar di Rumah Batik Palbatu sebagai akademi untuk teman-teman disabilitas. Di Rumah Batik Palbatu dengan dukungan penuh dari RWD Jakarta Raya, kami bisa terus menghasilkan karya yang luar biasa, membawa manfaat luas bagi masyarakat dan kita pengusaha yang terus mengedepankan inklusivitas. Halo, saya Putri Ayu Prasani. Saya co-founder dari Ichinogami Papercraft Expert. Ichinogami adalah perusahaan kreatif yang menggunakan kertas sebagai media branding dan edukasi di Indonesia. Lebih dari 15 tahun, kami mengubah kertas ramah lingkungan menjadi mainan edukasi yang fun serta media branding untuk banyak perusahaan. Salah satu tantangan terbesar kami adalah proses produksi cetak berskala besar masih dilakukan melalui pihak ketiga, sehingga biaya produksi relatif tinggi dan prosesnya lebih panjang. Pada tahun 2023, Ichinogami resmi bergabung dengan HUMK Jakarta Raya untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kapasitas usaha. Kami mendapatkan peningkatan wawasan bisnis, penguatan branding, serta akses ke berbagai event untuk membuka peluang pasar baru. Produk Ichinogami kini hadir di store galeri HUMK Jakarta Raya, Power UMK Hub, serta Stasiun Wood Halim. Tidak hanya itu, produk kami juga bisa ditemukan di toko buku besar seluruh Indonesia seperti Paperclip, Ferrybus, serta toko souvenir tempat wisata seperti Taman Mini, Ancol, dan Taman Safari. Kami juga mengikuti berbagai event bazar, bahkan berkesempatan berpartisipasi dalam event internasional HUMK Jakarta Raya di Korea Selatan. Melalui pendampingan dan diskusi bersama HUMK Jakarta Raya, kami dapat melakukan pengadaan mesin cetak sendiri. Langkah ini berfungsi meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kapasitas produksi Ichinogami secara signifikan. Kolaborasi ini bukan hanya membuat Ichinogami naik kelas dan bertumbuh, tetapi juga memberikan kami kesempatan menjadi trainer dan pembicara untuk share pengalaman kami dalam berbagai pelatihan dan event HUMK. Ichinogami adalah bukti bahwa kolaborasi yang tepat mampu mengubah tantangan menjadi peluang dan usaha kecil menjadi kekuatan besar. Bersama HUMK Jakarta Raya, kami melangkah lebih jauh dan lebih siap menghadapi masa depan. Saya Haryani, owner Mukaiba Arts and Spices.
Nusaibah merupakan produsen jamu dan rempah berbahan alami dari Indonesia. Sejak awal berdiri, kami berkomitmen menghadirkan produk herbal yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Tantangan terbesar kami adalah mengubah persepsi masyarakat terhadap jamu. Banyak yang masih menganggap jamu identik dengan rasa pahit sehingga pasarnya terbatas. Pada awal tahun 2024, kami bergabung dengan Hub UMK Jakarta Raya sebagai mitra binaan. Kami mendapatkan banyak manfaat melalui pelatihan, pendampingan, dan kesempatan mengikuti berbagai event. Pendampingan ini mendorong kami melakukan inovasi, mulai dari penambahan varian produk hingga penyajian yang lebih kekinian. Pada tahun 2025, Nusaibah dipercaya menjadi kolaborator dalam program Serikandi Movement PLN UID Jakarta Raya. Bersama Hub UMK, kami terus memberi. Nusaibah percaya ketika UMKM tumbuh bersama dalam ekosistem yang tepat, maka dampak yang dihasilkan akan jauh lebih besar dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang sering banget saya datengin tempat usahanya atau sering ngobrol, sering chat dengan beliau-beliau berbicara. Di sesi kali ini, sesi talk show, kita akan membahas bagaimana sih perjalanan dari mitra binaan unggulan terbaik kita. Kenapa sih bisa sampai dapat penghargaan dan dianggap sebagai mitra binaan yang terbaik di Hub UMK Jakarta. Mungkin ibu-ibu saya tahu kan, sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh 3 UMKM kita dengan ini. Jadi kita akan mulai sesi talk show kita pada sesi pertama ini. Baik, dua dari depan klien gitu ya, ini luar biasa sebenarnya banyak hal yang bisa kita petik dan bisa kita pelajari lah di bagaimana ibu dan bapak menjalankan usaha. Baik, mungkin pertanyaannya kepada Pak Hari dulu ya. Baik Pak Hari, mungkin kita tahu ya kalau Pak Hari ini bukan sedang berusaha. Saya melihat Pak Hari ini usaha sambil mempertahankan idealismenya. Bagaimana untuk memberdayakan disabilitas, disabilitas gitu ya, ada pemberdayaan masyarakat juga. Nah, boleh ceritakan nggak Pak, apa sih yang motivasi sampai Bapak ingin mendam bareng ini antara usaha yang notabene non-profit dengan pemberdayaan disabilitas? Itu dua hal yang sebenarnya itu susah karena ngomongin pemberdayaan itu. Boleh Pak diceritakan motivasinya apa, lalu gimana mungkin kita perjalanannya, susahnya seperti apa hingga sampai Bapak bisa seperti saat ini? Tanya apa? Kenapa sih saya mau berbagi tanpa disabilitas? Sebenarnya memang langkah awal saya bukan sebagai UKM, tapi awal saya melangkah di 2013 sebagai pemberdayaan lingkungan saya mengobati teman-teman nasional bahwa saya ingin berkembang tapi sambil memberdayakan sehingga nilai ekonominya berkembang. Lalu di 2016 saya berkesempatan berbagi, itu namanya sedekah batik. Sedekah batik itu membagi ilmu, tapi secara cuma-cuma batik semua bahan material dan timnya saya sediakan. Saya berangkat ke rumah inklusif di Kebumen. Saya berangkat ke sana dan ternyata di sana banyak sekali keluarga, terutama orang tua dan anak-anaknya sangat sedikit sekali perhatian dari masyarakat maupun dari pihak pemerintah. Nah, saya melihat bagaimana saya bisa membantu ya. Kayaknya saya sebagai UKM batik. Nah, salah satunya di tempatnya. Setelah pulang dari sana, saya menyampaikan teman-teman berkebutuhan khusus atau disabilitas ini harus juga punya hak yang sama, terutama orang tua. Tadi saya ketemu sama Mama Rintang, salah satu orang tua dari teman pulang itu. Sekarang sudah jadi mitra binaan saya bersyukur Bintang sudah tamat SMA, lalu bingung mau jadi apa lagi, mau kuliah saat itu tidak bisa diikuti. Nah, ini itu menjadi salah satu contoh konkret bahwa sebagai UMKM sampai saya merasa bersyukur.
materi yang kita selalu dapat dari pelatihan-pelatihan, kalau tidak kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari, tidak ada artinya. Nah, salah satunya saya tempuh adalah menganggap teman-teman disabilitas itu anak saya. Di situ baru nanti kita sisihkan yang tadi kayak Pak Hari bilang, karena di Ichinogami sendiri kita tuh punya 4 skema, full payment, full barter, bahkan charity. Itu sudah ada di Ichinogami dari awal. Lalu 2021 dulu kita jadi PT, karena saat itu Ichinogami yang dari 2011 itu mulai bergerilya memperkenalkan diri, mulai dari kegiatan-kegiatan di offline, lalu juga banyak media. Lalu 2011 kita diminta oleh salah satu perusahaan cukup besar, mungkin boleh saya sebut di sini namanya yang daerah ya. Kami diminta oleh Leo Burnett untuk mengerjakan proyeknya McDonald, di mana kami harus listing vendor kami ke Amerika. Jadi kami harus TKP, dan itu di 2021, di mana saat teman-teman tahu semua, kita semua lagi istirahat ya saat itu ya. Tapi itu ternyata mungkin karena kami banyak sekali menerima edukasi dari berbagai pihak, salah satunya banyak pihak lah yang mengajarkan kami. Jadi kami tuh nggak jadi khawatir gitu loh. Saat itu kami tuh mengajak banyak pihak untuk yuk kita kumpulin dana, lalu kita bikin perusahaan, dan sampai saat itu ternyata UMKM itu memang harus punya keberanian untuk bertumbuh. Satu hal yang kita sukai, kita senangi. Jadi mungkin Ibu dan Bapak bisa kembali melihat bisnis yang saya jalankan, apakah memang sudah sesuatu hal yang saya senangi. Saya melihat ya Bu Putri dan Pak Hari bahwa teman-teman UMKM yang berjalan atau memulai usaha, satu hal yang mereka paham, mereka sukai itu bisa lebih full gitu, juga kayak mau latihan gitu. Jadi memang hasilnya akan berbeda gitu ya. Dan memang seperti yang Bu Putri bilang, kita sampai datang ke Ichinogami karena dia gimana sih prosesnya gitu ya. Itu kan tidak ujuk-ujuk ya, 15 tahun ternyata untuk sampai di posisi saat ini. Jadi Bapak Ibu yang mungkin masih 3-4 tahun berjalan usaha ya, wajar Bu Ichinogami 19 tahun ya, untuk sampai titik bisa punya omset miliaran. Menemukan kader dari aset adalah orang yang kira-kira bisa membangun, mensupport usaha kita. Jadi kalau ditanya saya hobi paper tidak, tapi saya hobi berkenalan dengan orang, saya hobi jualan, saya hobi marketing. Jadi mungkin saat itu saya belum jadi suami saya, kita partner kerja ya. Maksudnya adalah melihat potensi itu. Lalu saya juga melihat potensi bahwa wah, ini usaha harus punya tim finance, nggak boleh sendirian, karena masih saya udah bahasa kasarnya Mas Raul sudah membuat konsepnya, saya sudah jualan, terus saya juga mesti ngitung kan gitu, jadi nggak fokus. Jadi mungkin Bapak Ibu juga di sini boleh loh memberanikan diri untuk membuat tim, karena itu adalah sebuah aset yang paling penting untuk membangun usaha. UMKM ini punya produk yang dia buat ada tidak di luar. Sehingga saya melihat waktu itu juga ketika orang yang belajar banget nih, dari awalnya dia modal dia bubuk, sekarang banyak produk, bahkan sampai di botanical drink-nya. Nah ini boleh nggak Bu diceritakan bagaimana sih proses bertumbuhnya Ibu ketika dari yang tadi jamu bubuk sampai akhirnya punya macam-macam itu? Serbu rempah-rempah, serbu jamu-jamuan, dan memang benar kalau Mbak Tiara, produk itu harus kita pegang. Aku tuh benar mau pegang banget, aku sampai belajar apa sih herbal itu, manfaatnya apa, asalnya dari mana, alurnya bagaimana, dari A sampai Z-nya, sampai dari awal tumbuh sampai pemanfaatannya dan masalah produk. Jadi oleh memang dari serbu, terus tidak lagi nih apa ya nih yang bisa dikasih ke konsumen yang mereka tuh kira-kira tuh mau minum jamu. Kalau serbu itu kan kayak jamu-jamu serbu yang pahit. Akhirnya saya buat minuman jamu yang enak tapi tidak membuat menimbulkan penyakit gitu. Yang awalnya jamu itu kan sebenarnya kita mau untuk manfaat, ya kan, manfaatnya apa, tapi ketika kalau kita bikin enak tapi tambah penyakit juga sama aja dong. Jadi saya buat produk yang kiranya jamu itu berubah jadi enak, yang diminati sama masyarakat, tapi Maka kitanya dulu pada saat ngomong harus yakin, harus percaya.
modal. Nah, sekarang kita akan bersama-sama untuk mendengarkan bagaimana teknologi dan juga ekosistem digital dapat menjadi partner dalam pertumbuhan UMKM kita. Nah, kita akan lebih dekat mengenal materi ini bersama tim Moka dan juga GoPay Merchant, bagaimana bisa membantu UMKM dalam pengelolaan usaha dan juga transaksi digital. Mari kita sambut narasumber kita perwakilan dari tim Moka dan juga GoPay Merchant. Silakan. Bayar ya, Bapak Ibu ya. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri itu ada namanya consumer atau kita sebut customer lah. Aplikasi-aplikasi yang digunakan dan dibutuhkan oleh customer. Di situ ada GoPay, terus kemudian GoPay tabungan by Jago. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah menggunakan Bank Jago di sini. Nah itu kita connect untuk GoPay tabungannya di situ. Terus kemudian ada GoPay simpanan, GoPay deposito, GoPay later, GoPay pinjam BPKB, dan GoPay asuransi. Nah kemudian saya mau tanya dulu nih untuk yang consumer, kira-kira mana yang biasa digunakan sama Bapak Ibu nih? GoPay. Gilang Satria Utama. Izin pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Mas Gilang masuknya seperti tempat ya.